Yo yo yo, selamat datang di podcast sejarah paling asik Nusantara ngobrolin sejarah. Hari ini kita bakal bahas kerajaan yang gak cuma besar, tapi super legend di Asia Tenggara, Majapahit. Bayangin ya bro, dulu tuh Majapahit udah kayak ASEAN zaman dulu, pusat dagang, budaya, dan kekuasaan. Tapi sebelum mulai, lo tau gak kenapa namanya Majapahit? Itu karena Raden Wijaya nemu buah maja yang pahit rasanya. Coba manis, mungkin jadi maja manis. Waduh, kayak nama minuman sirup tuh. Wak. Sebelum ada Majapahit, Nusantara tuh udah kena pengaruh budaya India. Lewat jalur dagang dan migrasi, agama Hindu dan Buddha masuk ke sini. Dari situ mulai terbentuk kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha kayak Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, sampai akhirnya Majapahit. India bawa lebih dari agama, ada sastra, arsitektur, bahkan sistem kasta dan pemerintahan. Lo bayangin, aksara Jawa dan Bali tuh turunan dari aksara Pallava India. Jadi walaupun kita bukan India, tapi budayanya udah kayak nginep lama di sini. Haha. Sebelum Majapahit, Nusantara udah jadi tempat persilangan budaya bro. Khususnya budaya India yang masuk lewat perdagangan dari Gujarat dan Tamil. Mereka nggak buat tentara, tapi budaya, agama Hindu dan Buddha, sistem kasta, arsitektur, dan bahkan sastra kayak Ramayana dan Mahabharata ikut nyebar. Dan ini bukan penyerapan mentah ya, kita adaptasi budaya itu dengan cara lokal. Makanya, ada keunikan di setiap kerajaan. Sriwijaya lebih ke budaya Mahayana, sedangkan Majapahit itu Hindu Siwa. Ciri khas Hindu-Buddha kerasa banget di bangunan candi, struktur pemerintahan kerajaan, sampai upacara keagamaan. Nusantara tuh dulu kayak melting pot, alias tempat lebur budaya. Jadi jangan kaget kalau budaya kita sekarang campuran berbagai pengaruh, tapi tetap punya identitas sendiri. Dan dari sinilah fondasi kerajaan-kerajaan besar mulai terbentuk, termasuk Majapahit. Oke, masuk ke bintang utama kita. Kerajaan Majapahit berdiri tahun 1293. Didirikan Raden Wijaya, cucu dari Kertanegara, raja terakhir Singasari. Awalnya, dia melarikan diri dari kudeta Jayakatwang. Tapi pas pasukan Mongol datang buat balas dendam ke Jayakatwang, Raden Wijaya justru kerjasama bentar. Terus balik badan dan ngalahin Mongol juga. Sumpah, ini strategi 3 langkah yang jenius. Bayangin, baru berdiri, udah langsung mengalahkan pasukan superpower dari Tiongkok. Setelah itu, Majapahit berkembang pesat. Tapi puncaknya baru bener-bener kejadian saat Hayam Wuruk naik takhta di usia 16 tahun. Dia raja yang visioner, smart, dan bisa ngatur kerajaan yang luas banget. Tapi dia nggak sendirian, ada tokoh legendaris di balik layar. Siapa lagi kalau bukan tokoh Gajah Mada? Dan dia beneran gaspol. Wilayah kekuasaan Majapahit itu nggak main-main. Selain Jawa dan Sumatera, juga sampai ke Semenanjung Malaya, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, bahkan Filipina Selatan. Bahkan kalau dihitung, wilayah kekuasaan Majapahit bisa lebih luas daripada negara Indonesia modern hari ini. Walau tentu bentuk penguasaannya beda ya. Tapi, kejayaan itu nggak bertahan selamanya. Setelah Hayam Wuruk wafat, terjadi perebutan kekuasaan antar pewaris takhta. Konflik itu bikin kerajaan terpecah. Ditambah munculnya Islam di pesisir yang makin kuat, pusat kekuasaan Majapahit pun melemah. Dan akhirnya, sekitar tahun 1478, Majapahit runtuh. Tapi bukan berarti hilang ya. Karena sisa-sisa budaya, nilai, dan warisannya masih kita rasain sampai sekarang. Banyak banget yang bilang Majapahit itu tinggal nama, padahal peninggalannya nyata banget. Mulai dari arsitektur, sastra, sistem pemerintahan, sampai filosofi hidup. Kalau lo jalan ke Trowulan, bekas ibu kota Majapahit di Jawa Timur, banyak peninggalan keren. Misalnya candi tikus yang bukan buat tikus ya, tapi kolam pemandian kerajaan. Ada juga Gapura Ringin dan Gapura Baja Ratu. Itu pintu gerbang super megah yang masih berdiri gagah sampai sekarang. Sastranya juga nggak kalah keren. Kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca, ceritain secara detail wilayah kekuasaan dan kehidupan sosial Majapahit. Buku ini bahkan dijadikan referensi sejarah oleh para arkeolog dan sejarawan, termasuk jadi dasar pengakuan bahwa Nusantara dulu pernah bersatu. Dan yang bikin merinding, Garuda, simbol negara kita sekarang, itu dulu juga dipakai Majapahit sebagai lambang kekuasaan. Jadi secara nggak langsung, Indonesia modern ini kayak Majapahit Reborn dalam konteks bangsa dan negara. Dan itu bikin kita sadar, kita bukan bangsa kecil. Kita punya kerajaan kejayaan, punya potensi buat bersatu kembali dengan cara yang lebih modern. Oke, itu dia edisi spesial Majapahit kita hari ini. Semoga kalian makin cinta sama sejarah Indonesia. Kalau ada topik sejarah lain yang kalian pengen kita bahas, langsung aja komen atau DM kita.
Gue Sengmin. Gue Edric, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan tetap bangga jadi anak bangsa.